Bikin tampil foto ready. Solyu, so pretty, so you. Di sini kan disebutkan bahwa judi berkedok trading. Tapi bukan hanya itu, nggak sampai di sana. Tapi ini adalah kejahatan yang dibungkus trading. Jadi ada berapa lagi ya? 7 lagi ya? Kan si DS juga gini Bang, kemarin sempat bakalan diusut juga sih Bang aliran-aliran kayak gitu. Oh iya dong, kalau kita lihat di pasal 5 TPPU itu kan itu bisa dikategorikan kan dia sebagai hibah, itu kan dia menyumbangkan, dia menghibahkan uangnya gitu. Nah sama unsur TPPU nya masuk ya. Yang menerima uang intinya adalah ya, yang menerima uang dari pelaku tindak pidana pencucian uang ini perlu dilakukan pemeriksaan. Hanya saja kan kita tidak boleh menuduh ya bahwa misalnya public figure ini memang dia sengaja untuk mengambil itu, dia tahu tapi dia tetap ambil kan. Ini harus ditelusuri lebih lanjut ya, karena orang kan bisa menerima karena ketidaktahuannya ya. Tapi kan sangat tidak masuk akal ya, misalnya hanya es krim yang harganya berapa ratus ribu tapi dibeli dengan puluhan juta sampai ratusan juta, kan tidak masuk akal juga ya. Seharusnya kan public figure ini juga harus mempertanyakan ini kenapa dengan mudahnya gitu ya, kan begitu. Ada apa kok bisa beli es krim atau sumbangan lagu itu atau apa segala macam kan, Donasi yang aneh-aneh itu yang bisa mencapai ratusan juta, kan itu kan sangat tidak masuk akal gitu. Nah semestinya kan ini dipertanyakan oleh para public figure ini. Karena kan begini, ini kan cara para pelaku ini untuk meningkatkan kepercayaan publik, ya kan? Mereka menggandeng para public figure lain, kan dengan mereka membeli ya, dengan yang harga selangit yang tidak masuk akal itu, kan popularitas mereka kan naik dengan ditambah popularitas orang public figure tadi. Ini kan cara mereka untuk dompleng popularitas mereka. Ya kan? Nah, kita juga harus menelusuri apa memang ada kesengajaan. Kita kan nggak tahu. Ya kan? Entah tadinya sudah ada kesepakatan di belakang layar. Ya nanti saya punya barang ini ya. Saya akan live dan saya akan lelang gitu. Kamu beli gitu ya. Ya apakah nanti soal uang diterima atau tidak kan namanya di belakang layarnya kan semua bisa dimanipulasi segala macam kan. Jadi justru itulah perlu pengusutan kasus itu. Apakah betul itu dia terima karena ya ketidaktahuannya atau memang ini sudah direncanakan. Hati-hati ya. Bisa jadi ini sudah direncanakan, bisa jadi tidak juga gitu. Nah ini perlu diusut semua, harus dipanggil semua menurut kami. Mas, itu korbannya Ika itu yang terbesar kerugiannya berapa? Atau range-nya berapa sampai berapa? Yang satu orang terbesar mencapai 20 miliar lebih. 20 Untuk miliar. Itu selama berapa lama tuh dia main platform? 2021 ya. Okay. 2021 saja ya. Gitu. Satu orang. Kan banyak juga nih Bang korban-korban yang bahkan sampai bunuh diri, rumah tangganya bercerai gitu. Sedangkan Bang Rob dan Bang Malu sendiri sempat gak sih Bang mengalami goncangan psikis gitu? Sempat sih, kalau saya pribadi mengalami juga psikologi ya, terganggu. Saya nggak bisa kerja, bahkan saya waktu itu nangis terus karena saya merasa bersalah, saya merasa berdosa, saya merasa gagal. Tapi dengan adanya indikasi penipuan di dalam ini, akhirnya muncul lagi kemarahan yang sangat besar bahwa kita ini sedang ditipu. Kita bukan kalah di sini, tapi kita ditipu. Nah, akhirnya setelah itu kami bongkar. Dan bukan hanya saya juga yang mengalami, ya mungkin teman-teman yang lain juga. Jadi di dalam ini ada yang mengalami juga cerai. Jadi keluarga cerai dengan istrinya, ada yang cerai dengan suaminya. Terus ada yang masuk rumah sakit jiwa, ya lagi rehabilitasi sekarang. Terus ada yang kehilangan rumah, dia jual rumah, jual apartemen juga.
Dan di dalam ini berbagai kalangan, jadi di dalam ini ada orang biasa, ibu-ibu rumah tangga, ada pengusaha, ada pengacara di dalam ini yang udah terjerumus, bahkan ada artis ya seperti itu, bahkan ada pendidikannya sampai S2 di dalam korban-korban ini, bahkan ada pegawai negeri juga, ada dokter di dalam, jadi berbagai macam semuanya ya. Jadi kita tertipu di sini. Kejanggalan apa sih bang yang abang temukan nih bang dalam platform Binomo sendiri dan atau platform lain gitu bang? Oh ya, baik. Di dalam binary option ini ya, ada di sini kan disebutkan bahwa judi berkedok trading. Tapi bukan hanya itu, nggak sampai di sana. Tapi ini adalah kejahatan yang dibungkus trading. Yang mana di dalam ini kejanggalannya adalah pertama, afiliator ini ternyata setelah terbongkar mereka menggunakan saldo palsu. Itu pertamanya. Jadi saldo palsu yang difasilitasi oleh broker ya. Jadi apa yang kita lihat selama ini real itu tidak real. Itu semua palsu ya, seperti itu. Nah, ini kejanggalan pertama ya. Kejanggalan kedua adalah beberapa member mengalami kalau dia isi saldo di dalam, besoknya dia lihat hilang tiba-tiba saldonya tanpa ada jejak sedikit pun. Nah, berikutnya adalah ketika udah profit ya, itu udah banyak yang mengalami profit puluhan juta misalnya atau ratusan juta lah profit. Itu akunnya pasti diblokir sama broker. Nah, ini kan jahat sekali kan. Nah, berikutnya lagi misalnya nih kita masukin 1 juta, kita klik sekali. Nah, itu aplikasinya bisa klik berkali-kali, 5 kali, kadang 7 kali. Diklik sendiri sama aplikasinya. Supaya apa? Supaya modalnya habis. Karena ada teman yang mengalami dia klik 5 juta, terus aplikasinya klik sampai 7 kali. Ya, itu kan sampai 30 juta lebih kan. Nah, berikutnya adalah saya sendiri mengalami ketika saya udah profit, misalnya saya kompensasi ke 4 apa ke 5, saya posisi profit nih. Aplikasinya error. Tiba-tiba error beberapa menit. Nah, setelah normal kembali, saldo saya hilang langsung. Nah, itu saya alami sendiri, itu udah mukanya sekali, ini berkali-kali ya, seperti itu. Dan yang paling fatal lagi di sini itu candle-nya bisa bermain. Jadi dari akunnya satu misalnya di sini penuh, candle-nya di sini cuma setengah. Kadang candle di sini merah, di sini hijau, bisa turun, di sini bisa naik. Nah, ini kan kejahatan yang udah diatur sedemikian rupa ya. Nah, yang paling parahnya lagi, apa yang selama ini afiliator munculkan di video mereka, seakan-akan mereka withdraw atau tarik dana seperti itu. Nah, itu semuanya settingan dari broker. Jadi ini semuanya adalah palsu ya, seperti itu. Jadi kalau kami survei di dalam ini 80% penipuan, 20% judi. Judi itu kan cuma tebak-tebakan, tapi ada 7 indikasi penipuan di dalam aplikasi ini. Jadi ini adalah satu kejahatan, inilah kriminal. Tadi berarti yang diklik berkali-kali itu depositnya langsung hilang ya? Ya, kan sekali klik kan 5 juta misalnya. Nah, aplikasinya klik tuh sampai 7 kali. Kalau 7 kali berarti depositnya hilangnya 3 Habis semuanya. Iya, kali berapa itu? Iya, 5 kali 7 35 ya. Iya, Langsung habis semuanya. Dan binomonya itu cuma menyampaikan bahwasanya itu kesalahan sistem. Ya itu aja udah. Berarti nggak pernah ada tuntutan dari investornya begitu? Nah, kita kan pasti Ada. bertanya kenapa, tapi mereka menyampaikan bahwasanya ini kesalahan Dituntut, sistem. ditanyakan. Oke. Tapi nggak ada tanggung jawab gitu bang. Oke. Dibalas hanya bahwa itu kesalahan sistem aja. Oh. Udah selesai sampai situ. Ada, kita dapat email begitu. Tapi mungkin bisa dijelaskan begitu, buat investor instrumen apa sih yang berbeda antara binomo dengan trading lainnya begitu? Apakah maksudnya mekanismenya seperti apa gitu? Trading ini. Kalau saham itu misalnya kalau kita main saham ya, dengan ini saham itu murni saham ini supply and demand. Jadi semakin banyak yang beli itu akan semakin naik kan harganya. Tapi itu nggak bisa direkayasa, nggak ada manipulasi di sana, ya kan? Jadi semuanya grafiknya sesuai dengan global kan, seperti itu. Tapi kalau di sini di aplikasi binary option, dia grafiknya beda sendiri, suka-sukanya mau terbang ke langit ke bumi ya, suka-sukanya seperti itu. Jadi ini semua manipulasi. Jadi ini sangat berbeda, makanya kami bilang ini adalah kejahatan. Ya, seperti itu. Berarti nggak ada underlying-nya lah ya? Nggak ada underlying asetnya sama sekali, dan ini penipuan. Ya, seperti itu kan. Tadi kan sempat disebutkan mas, kalau untung itu
beberapa kali aja di awal sebagai Ya. pancingan itu apakah memang seragam begitu dirasakan oleh banyak korban gitu, dan setelahnya itu apakah nggak pernah lagi ada untung gitu, jadi rugi terus sampai akhir gitu? Ya, setelah kami pelajari, setelah kami dalami, ya rata-rata memang di awal dipancing, ya di awal dipancing. Terus di sini kan mereka itu pasti ada robot yang bekerja lah ya. Jadi mereka tahu kemampuan deposit kita. Kalau misalnya deposit udah di atas 100 juta, itu pasti akan dikejar. Jadi selama kami bermain di trading ini, berapa ratus ribu orang yang masuk ke dalam ini atau berapa juta orang, tidak ada satupun yang sukses. Satu orang pun nggak ada. Nah ini kan mengerikan kan. Semuanya yang masuk ke sini bangkrut. Seperti itu. Kalau Bang Rob sendiri kerugiannya gitu Bang, secara psikis? Kalau kerugian saya sendiri sih, bahkan saya sendiri itu karena binary option ini saya sampai resign dari kantor. Sebelumnya saya bekerja di perusahaan BUMN, Nah karena ya itu yang mereka janjikan itu di video gitu. Mereka menjanjikan bahwasanya akan berhasil beli apapun dengan mudah gitu, dan kita ya secara tidak langsung secara psikologi ya itu kepancing gitu dan tertarik gitu. Itu sih. Nah awalnya terbentuk grup para korban nih Bang di Telegram dan akhirnya melaporkan itu seperti apa sih Bang awalnya gitu? Memang sebelumnya memang sudah ada grup buat trading itu sendiri dan gitu sama-sama rugi gitu Bang? Ya, sebelumnya aku masuk dalam grup korban. Ya seperti di dalam grup ini ada 3.000 orang, tapi semuanya rata-rata korban. Jadi aku bertanya-tanya, ini kenapa semua jadi korban, kok nggak ada yang sukses satupun gitu kan? Nah, gara-gara itu saya terpancing untuk menyelidiki semua. Nah, kita lihat semuanya di dalamnya ada permainan gitu kan, terus ada saldo palsu, dan ternyata saldo palsu itu kemarin udah diakui ya. Pak Ramadan kemarin bilang waktu kita di acara, dia bilang bahwa mereka udah mengakui bahwa mereka pakai saldo palsu, ya seperti itu si afiliatornya. Jadi setelah kami lihat di dalam grup ini, makanya benar-benar kami bongkar, ya itu semuanya bersatu, kami atur strateginya sehingga akhirnya kasus ini langsung naik seperti itu. Ya. Mungkin langkah hukum selanjutnya yang bakal dilakukan dari Bang Vincent dan rekan-rekan seperti apa? Ya intinya kita terus mengikuti proses hukum yang ada ya. Nanti ke depan kita lebih fokus nanti setelah ini masuk ke persidangan untuk mengajukan permohonan penggabungan ganti kerugian. Nah, tentu ini upaya yang harus kami lakukan untuk memperjuangkan hak daripada klien kami gitu. Intinya bagaimana caranya supaya uang ini bisa kembali kepada klien saya ya, khususnya klien saya. Dan terus mencari para afiliator lain juga ya Bang? Betul, kita nanti usut lah ya yang top 10 itu, dan ada 1-2 artis juga. Nah, nanti kita coba ini ungkap. Mas mungkin tadi boleh dijelasin sedikit kan, tadi sempat kalau dari awal Rob, yang lo calon afiliator. Kalau dari aku pribadi itu aku menawarkan diri. Oke. Aku menawarkan diri ke email. Nah terus binomonya itu membalas menge-reply email itu bahwasanya kita sebagai member itu kalau misal menjadi afiliator pakai link ini gitu. Dia nama linknya itu bin partner. Nah, jadi harus dia menandatangani kontrak sesuatu begitu ya? enggak sih, jadi kalau kita bin partner itu ya mau jadi afiliator itu ya cuman bikin ya email sama password udah gitu aja. Jadi secara gampang begitu ya prosesnya lebih mudah. Nggak dipersulit. Ya udah, nanti setelah kita udah masuk ke bin partner, kita tinggal cari member. Nah tapi kan saya bikin link itu cuma untuk memastikan aja bahwasanya bener nggak afiliatornya dapat 70%. Gitu. Bukan untuk nyari member. Afiliator ini itu berarti berkewajiban untuk mencari member ya? Iya, karena kan keuntungannya di situ. Oke. Gitu. Lalu si afiliator ini ada nggak yang ditawari dulu gitu, yang tidak mengajukan diri tapi ditawari dari korban-korban ini? Kalau setahu saya ada yang ditawarin. Ada yang Okay. ditawarin langsung. Mungkin karena lossnya gede gitu kan. Nah jadi pihak brokernya itu menawarkan langsung melalui email. Ada target nggak sih berapa yang harus di
apa yang namanya? Kalau targetnya sih kalau semakin banyak orang yang ikut ya semakin banyak profitnya, keuntungannya dari situ gitu. Keuntungan buat afiliator, keuntungan buat Binomo sendiri, aplikasi sendiri. Untung nggak jadi afiliator. Iya. Sebenarnya bisa, tapi karena Nggak kita tahu tega sistem, kita. karena kita tahu Nggak sistem tega. kerjanya begitu, makanya saya nggak mau, Wak. Masa kita senang-senang di atas penderitaan orang gitu Iya. Pak. Kalau enggak udah jadi tersangka juga sekarang. Jadi cuma memastikan aja gitu. Saya juga yang Memastikan. ini dia laporin dia. Tapi memang di sana di dalam emailnya apa namanya di dalam websitenya Bin Partner itu selain hanya apa mengikuti persyaratan-persyaratan itu ada agreement-nya, perjanjian di sana. Jadi memang sudah otomatis begitu sudah mengiyakan semua syarat dan ketentuan sebagai partner dari Binomo, maka semua ketentuan dalam perjanjian itu sudah tunduk. Begitu. Kan tidak ada negosiasi lagi, itu kan perjanjian baku dari pihak Binomonya. Dan disitulah ada angka-angka tadi itu, persentase berapa dapatnya gitu yang sampai 70% itu. Ada dalam satu agreement itu. Ya meskipun kemudian hari setelah ini ada laporan polisi, ya ini diturunkan jadi 5 sampai 12%. Iya. Sekarang juga masih beroperasi kan sebetulnya itu di webnya itu tadi. Ya masih ya. Ini juga yang kita sayangkan, makanya kita berharap ya ini jangan berhenti ke afiliator, platform ini yang harus diberantas. Ya. Bayangkan kalau ini misalnya tidak diberantas, ya. Ini kan benar-benar ada di tengah-tengah masyarakat. Yang diberantas saja masih mencoba ada di tengah-tengah masyarakat, apalagi yang tidak bisa dibongkar seperti ini kan. Nah, ini kita harapkan ini benar-benar siapa di balik Binomo ini. Karena kita sih patut menduga di balik Binomo ini ada di Indonesia. Gitu. Karena ada beberapa indikasi bukti yang menunjukkan bahwa sebetulnya ada orang-orang besarnya di Indonesia di Binomo ini gitu. Karena begitu misalnya berhenti trading, ini dari pihak Binomo menelepon, dan yang menelepon itu orang Indonesia, bukan orang luar negeri, hanya saja menggunakan nomor luar negeri gitu. Atau jangan-jangan di Indonesia hanya PTD aja, perusahaan transfer dananya. Ya kita sih menduga tidak sesederhana itulah ya. Pasti ada pemegang lisensinya, pasti ada di Iya, sini juga ya. karena apa gini, ada satu kita punya bukti kesamaan antara platform yang satu dengan platform yang satunya. Jadi menurut kita ini kayak binary ini sama konteks ini dan Olimtrade ini hanya beda mereknya, tapi pemainnya mungkin sama. Dan kita dapatkan satu rujukan ke situ, ada kesamaan itu. Kayak terintegrasi gitu ya? Iya. Antara platform satu dengan Iya. Tapi memang cara permainannya sama ya, kayak Quotek terus. Iya hampir sama, hanya beda-beda angka-angka aja ininya. Oke. Sama aja sistemnya. Gitu. Dia menebak juga Quotek itu. Iya semua sama sebetulnya. Binary Namanya option. binary ya. Iya. Binary option ya. Itu sama, intinya yang masuk klasifikasi binary option itu sama semua gitu. Nah kan tadi Bang Vincent bilang kalau berhenti ditelepon gitu ya, kita ditelepon sama customer service gitu Bang. Bang Maru sendiri sempat ditelepon atau Bang Ru? Pernah. Saya pernah ditelepon. Dikontrol. Ya, dikontrol Jadi semua. bayangkan sehebat mereka ini dikontrol per member, karena begitu berhenti misalnya atau apa, ditelepon apa masalah, apa kendala. Berhenti itu berarti maksudnya gimana? Memutus kontrak atau gimana? Menghapus? Ya berhenti karena akun? misalnya nggak ada duit sementara waktu kan. Oh, nggak Ah. nyetor deposit gitu ya? Iya, dia nggak deposit, maksudnya berhenti karena dia nggak deposit, dia nggak main lagi. Beberapa selang hari ditelepon ditanya dan diberikan semangat, kira-kira begitulah. Oh, sama si Iya. CS-nya ini? Iya, iya. Dan ditawarkan juga jadi afiliator. Aku juga ditawarkan. Oh, pernah ditawarin juga? Mau diisi saldo palsunya itu, karena aku udah tahu kan saldo palsu, saldo promo lah istilahnya. Nah itu mau diisi, cuma aku nggak mau lah. Ini kejahatan soalnya kan. Ya. Saldo palsunya itu berapa yang angkanya yang dia? Itu biasanya 100 juta di awal. Tapi palsu ya? Palsu, tapi bisa dinaikin jadi 1 M misalnya. Nanti kalau udah berkembang lah seperti itu.
bisa dimanipulasi. Nah, Angka-angka di deposito pun bisa dimanipulasi. Semua palsu, Yang 0 kan? rupiah bisa sampai 10 miliar bisa. Gitu. Jadi seakan-akan ini afiliator ini sukses karena trading. Karena mereka memberikan tutorial kesuksesan mereka bahwa mereka profit ini angkanya di sini. Iya. Para angka-angka itu pun juga bisa dimanipulasi di sana. Gitu. Waktu ditelepon respon Bang Maruf seperti apa tuh Bang? Waktu itu kalau misalnya yang pertama itu ditelepon kalau misalnya deposit dikasih bonus kayak gitu. Jadi deposit nanti kasih bonus besar kayak gitu ya untuk memancing lagi ke sana. Akhirnya saya kepancing karena saya nggak tahu. Tapi setelah habis kami komunikasi lagi sama manajer ini ditawarkan jadi afiliator. Karena semua afiliator pada awalnya mereka juga korban. Pada awalnya karena mereka udah cerita kan di YouTube mereka. Jadi setelah korban habis bangkrut ditawarin jadi afiliator. Nah mereka juga membantai orang lain seperti itu mas.